Selamat sore para YouTuber yang ada di luar sana. Sore ini kita kembali berbincang-bincang perihal pengalaman dari seorang pengusaha menengah ke bawah kali. Saat ini masih menengah ke bawah ya Pak ya? Masih di bawah. Oh masih di bawah. Tapi menengah juga belum. menengah juga belum. Artinya pengusaha yang mandiri lah gitu Pak ya. Ya, usaha, mandiri yang mandiri. Yang jelas usaha sana usaha sini. Iya. Nah, kita akan mencoba. Ya kita syukur alhamdulillah ya Pak Paujan ya, karena Indonesia sekarang sudah masuk ke babak era baru. Dalam artian era baru itu sudah menuju ke zero COVID ya. Zero COVID. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi akibat dari COVID yang menyerang beberapa tahun yang lalu itu sampai sekarang imbasnya kan terasa banget kita sebagai orang Indonesia. Ya. Terutama Bapak nih. Ya. Sebagai pelaku bisnis. Bisnis retail ya Pak ya. Kira-kira bisa nggak ditukar diceritakan pengalamannya dengan para YouTuber di sana, sehingga mungkin nanti para YouTuber itu ada saran-saran usul-usulan ke Bapak supaya jauh lebih besar lagi, lebih lancar lagi usaha kemandiriannya. Ya. Silakan Pak, boleh nanti bisa cerita diperkenalkan. aja ya, Pak? Ya boleh. Cerita aja. Jadi dari mungkin kita sama-sama menjalankan di sebelum COVID. Katakanlah di COVID lah ya. Ya. Dampaknya pada saat COVID ya Pak ya. Pada saat COVID kan dampaknya itu kan sangat dahsyat. Sangat dahsyat lah. Sampai yang kerja terus nggak bisa kerja, terus ada yang banyak yang kehilangan pekerjaan, sampai apa aja dilakukan. Contoh saya kan waktu COVID ya, kerjaan yang asli kerjaan saya kan sebelum COVID Bapak usaha juga Pak, usaha sendiri ya, Pak? Sablon itu Pak. Oh, sablon percetakan tuh Pak? Ya, percetakan aja lah. Oke. Itu kan awal maksudnya sebelum COVID kan saya mengerjakan itu. Kemudian dengan adanya COVID, saya nggak bisa kerja. Bukan nggak bisa kerja, nggak ada yang dikerjakan Pak. Oh gitu. Salah sih Bapak, seharusnya itu gambarnya virus COVID itu Bapak cetak. Jadi bentuknya seperti apa? Gitu. Terus, gimana Pak? Ya Pak. Kemudian pas waktu COVID, saya berpikir apa nih yang bisa menyambung hidup lah Pak ya. Menyambung kehidupan rumah tangga saya yang maksudnya bisa makan aja. Kalau waktu COVID itu kita udah jadi kategorinya Bapak ini PPH Pak ya? PPH artinya pengusaha penyambung hidup. ya seperti itu Pak, seperti itu Pak. Itu gimana Pak perbandingannya usaha Bapak dibandingin sebelum COVID dengan setelah COVID nih? Ya, kita kembali lagi ke semuanya sih kita kembalikan ke Allah ya Pak. Asal kita usaha keyakinan kita itu semua apa yang terjadi ini qadarullah. Jadi ini udah takdir kita di COVID maupun setelah COVID. Jadi kalau yang saya rasakan, walaupun pada saat COVID pun kita percaya bahwa keyakinan saya bahwa Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Masalah nafkah rezekinya kan udah dijatah Pak. Walaupun keadaan COVID yang katakanlah kehilangan pekerjaan ataupun kita nggak dapat penghasilan atau kehilangan pekerjaan tadi ya. Kehilangan pekerjaan tadi, cuman kita yakin Allah pasti akan memberikan rezeki. Ya alhamdulillah dengan izin Allah mungkin memberikan petunjuk di saat itu Pak. Jadi yang saya tadinya nggak bisa masak dengan kondisi yang kita harus
punya penghasilan dan bagaimana untuk menyambung hidup, saya diberikan gambaran. Waktu itu Apa Pak bisnisnya waktu itu Pak? waktu itu kan saya lihat di YouTube ya Pak, bikin bakso kan ya. Awalnya kan bikin bakso. Bikin bakso. Wah, jadi pengusaha bakso ini. Waktu COVID kan ceritanya begitu. Jadi saya berawal dari ngelihat YouTube, kemudian saya juga ada teman yang memang dia tukang bikin bakso gitu kan. Saya bercerita aja begini, langsung dikasih tahu apa resepnya kalau bikin bakso itu begini. Saya niat Bismillah, coba untuk bikin bakso. Saya waktu pertama ya, namanya pertama bikin ya, pasti masih banyak kekurangan kan. Saya bikin, saya untuk makan bagi-bagi gitu kan. Nanti saya lihat komen-komen orang yang saya kasih itu kan, bagaimana kan gitu. Ternyata alhamdulillah komennya kan, wah ini kayaknya kalau dijual udah bisa gitu kan. Nah, saya waktu itu jualannya di rumah dulu Pak. Di Jadi itu termasuk riset ya Pak ya? Penelitian gitu ya? Bukan penelitian Pak, itu spekulasi. Sebenarnya itu ini Pak, apa strategi marketingnya itu Bapak sudah lakukan. Itu berarti sementara tabur dulu itu surveinya lah ya, hasil surveinya tentang taste yang bakso yang Bapak ingin jual tadi. Ternyata tanggapannya sangat bagus. Bapak udah memberikan komentar, Pak, ini bakso Bapak sudah layak dijual. Itu kan untuk penyemangat saya Pak. Penyemangat. Ternyata saya bikin bakso, orang masih bisa menerima bikinan bakso saya kan gitu. Dengan adanya komen-komen orang yang telah merasakan itu kan, saya jadi semangat tuh saya. Itu bikin bisnis gitu. Sebelum COVID ya Pak ya? Di waktu COVID itu. Waktu COVID. Di waktu COVID. Di waktu COVID itu. Jadi untuk penyambung hidup itu apa nih yang saya harus lakukan kan gitu kan. Nah, akhirnya setelah COVID-nya berlalu sekian jauh ini, terus bisnisnya sekarang gimana Pak? Setelah COVID, pokoknya waktu COVID itu saya semangat nih Pak ya? Makanya maksudnya gini, dengan untuk penyambung hidup itu dari saya jualan bakso dan mie ayam itu. Ya banyak, kalau orang sini banyak yang tahu. Kemudian setelah COVID ini sekarang ya. Ya betul. Berarti COVID-nya udah mau selesai nih. Ini udah selesai nih. COVID ini kan gitu. Masih lancar nggak baksonya Pak? COVID-nya ini kan. Ya. Nah, sekarang kan saya kembali lagi ke pekerjaan lama saya Pak. Pekerjaan lama. Nggak, itu kira-kira yang dari bakso tadi itu hasil akhirnya konsumennya seperti apa Pak? Semakin banyak atau semakin berkurang? Sebenarnya semakin banyak. Alhamdulillah semakin banyak sebenarnya. Cuman kalau waktu sekarang sudah nggak kepegang lagi. Jadi saya fokus di di kerjaan lama saya. Jadi yang memang waktu COVID itu kan ada tuntutan kita untuk lebih besar lagi. Teknologi ini Pak. Jadi orang di situ kan jualan pada online. Nah, saya ngikutin online, belajar sama beliau, sama Pak BH, dikasih tahu kan, ini kalau belajar kalau online itu seperti ini. Nah, itu kan. Dengan pekerjaan yang pekerjaan lama saya, nah, sekarang ditunjang sama dengan di online. Jadi online saya seperti Instagram, Tokopedia itu saya ngikut aja. Alhamdulillah dari situ orderan itu bertambah. Gitu. Jadi ini ekspansi usaha Pak ya? Ya. Ekspansi usaha dari bakso ditambah usahanya lagi dari usaha percetakan. Iya. Sablon. Iya. Produknya apa Pak yang di sablon itu Pak? Kalau sablon yang sekarang ini itu kan bola golf Pak. Bola golf. Bola golf itu saya jual sekarang nih. Saya jual bola golfnya berikut cetak logonya. Sesuai permintaan. Sesuai permintaan dari konsumen. Iya, konsumen. Udah banyak itu Pak ya? Ya alhamdulillah. Jadi kalau toko biasanya dia bawa bawa bolanya, cuman cetak logonya aja. Cuman kalau ada yang dari driving, ada orang per orang, itu kadang minta sama diadakan
bolanya sekalian gitu. Tapi belum banyak kalau volume yang orang-orang langsung itu belum banyak Pak. Cuman yang sudah ya langganan lama saya dari toko gitu, atau driving saya. Jadi driving itu kan dia ada penyedia, ada sedia bola gitu kan. Nah, nanti saya ngambil ke sana, setelah saya logo jadi saya antar lagi. Itu semuanya begitu. Gitu Pak ya. Jadi semakin maju ya Pak ya. Ya bismillah aja Pak. Ya bismillah. Ya, aja. ya pemirsa, para sahabat di luar sana, inilah contoh dari seorang pengusaha apa Pak? Pengusaha sablon. Pengusaha penyambung hidup ya. Penyambung hidup. PPH. 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 Ya. Tapi dari PPH nanti meningkat Pak menjadi UKM. Amin. Apa usaha apa namanya? Menengah ke atas lah ya. Ya, menengah ke atas. Ya, mudah-mudahan Pak dengan kegigihan Bapak, dengan apa semangat juangnya Bapak tentang tidak pesimis ya. Walaupun kondisinya adalah terkendala dari akibat krisis Covid, Bapak tetap survive, bahkan tidak mengenal krisis ya Bapak, sepertinya Bapak ya. Ya kalau krisis, ya kalau hidup saya tersambung lah. Kalau untuk makan itu saya nggak ada, maksudnya nggak kekurangan makan lah, alhamdulillah. Kalau maksudnya dari Covid, dampak Covid, kadang-kadang ada orang yang sampai berhutang karena kekurangan makan, alhamdulillah saya Bapak terhindar itu Pak ya. Terhindar dari itu. Nah, itu salah satunya. Itulah juga salah satu contoh pengusaha mandiri kita yang perlu dicontoh ini Pak. Usaha berjalan tapi tidak mempunyai hutang. Padahal kalau apa namanya prinsipnya orang usaha itu kan ada buku neracanya itu Pak. Buku neracanya itu ada kolom utang gitu Pak. Kolom utang. Jadi dipaksa suruh utang. Saya pengen ngisi kolom itu Pak. Cuman yang mau ngutangin siapa nih Pak? Jadi nggak ada utang ya Pak ya dari usaha itu Pak ya? Ya utang teman. Resepnya apa itu Pak? Resepnya kok bisa Bapak survive dalam kondisi Covid? Resepnya? Ya. Resepnya kita semuanya bersandar ke Allah. Ya, pokoknya sandaran kita ke Allah. Ya. Kita mengeluh, mengadu, meminta itu sama Allah. Pada Allah ya. Dan saya lakukan itu. Ya. Dan Allah pun tidak akan. Ini yang saya rasakan Pak. Ini masjid kita nih, Masjid Al-Araf ini akan membawa keberkahan bagi jamaah, khususnya jamaah Masjid Al-Araf. Bila yang mau, yang sungguh-sungguh gitu kan. Artinya kita salurkan pikiran kita, bahkan sampai tenaga kita, sampai pengorbanan kan banyak Pak. Maksudnya untuk apa namanya untuk masjid itu kan banyak orang-orang pintar ya, misalnya orang pintar ya salurkanlah kepintaran tersebut. Orang-orang yang punya tenaganya yang kita kita salurkan. Contoh saya tenaga. Kalau saya kan uang nggak punya, pikiran juga kepintaran saya juga nggak punya. Semangat Pak ya, semangat optimis dan berpikiran positif. Dari dasar yang dimiliki itu akhirnya terdoronglah dari hati untuk bekerja sungguh-sungguh. Sehingga apa yang terlihat pada diri Bapak saat ini Pak ya. Amin insya Allah. Masya Allah. Inilah contoh pengusaha yang tidak mengenal kondisi minim. Beliau sangat optimis. Mengenal Pak, cuman dari kesimpulan saya tidak mengenal. Kalau saya tuh aslinya kan memang nggak punya. Jadi kalau misalnya ketemu pas nggak ada pun juga saya juga biasa aja Pak. Memang karena sudah terbiasa gitu. Jadi wajar udah nggak bingung gitu Pak. Kalau mungkin orang yang gini Pak, yang misalnya orang yang tadinya orang berada setelah Covid kemudian
nggak punya, kemudian ya itu pasti dampaknya mereka merasakan yang Betul. sangat Ngopi Pak, mau ngopi Pak. Ya, ya, ya. Ngopi Pak. Justru mungkin dampaknya gitu. Kalau saya orang biasa saja Pak. Jadi kalau misalnya justru kondisi yang seperti Bapak ceritakan tadi itu, yang justru saya sebagai ya melihat perkembangan itu Pak ya, saya khawatir Khawatirnya itu apa Pak? Saya membayangkan aku punya sahabat itu usahanya dagang, dari awalnya dagang itu. Tiba-tiba dengan krisis COVID, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Untuk menyambung hidup, akhirnya dia memaksakan diri jadi dagang juga. iya ya itu Dagangnya sama, dagangnya bakso di sebelah juga. Nah, akhirnya kan merasa ya bersaing. tidak pada keahliannya. Akhirnya banyak yang tumbang itu Pak, pada yang tumbang. Nah, yang kondisi-kondisi yang seperti itu kan seharusnya ada yang membantu lah ya, membantu untuk bangkit kembali. Bantu dalam artian itu menuntun supaya bisnis atau usaha yang tepat itu seperti apa. Mungkin begitu Pak ya. Iya. Jadi mungkin Bapak nanti bisa memberikan penjelasan ke teman-teman yang baru mau mencoba usaha ini. Ya. Tularkan itu. Mudah-mudahan Pak nanti bisa menciptakan teman-teman yang optimis walaupun dalam kondisi krisis, dalam kondisi sulit. Ya. Tapi masih tetap optimis, bisa memilih jenis usaha yang tepat. Gitu. Begitu Pak. Kalau tips saya begini Pak, Ya. tentang kita berusaha ya Pak. Berusaha itu kan namanya ikhtiar. Ikhtiar itu ya pergerakan kita. Apa kita berusaha sana, berusaha sini, itu ikhtiar. Kalau keyakinan saya Pak, utamanya itu kita doa. Doa gitu, kita kan bertakwa dulu. Takwa kan maksudnya kita menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah. Ya. Itu yang kita tekankan itu dulu. Itu nanti kalau namanya usaha, kadang Allah memberikan orang itu pergerakannya kecil, tapi usahanya besar. Ya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita nggak mengutamakan tentang takwa tadi, ada yang pergerakan usahanya kita itu ikhtiarnya besar, cuman hasilnya kecil. Gitu. Kalau saya berkeyakinan yang diutamakan kita takwa kita, Ya. ibadah kita yang kita tingkatkan. Nah, nanti ikhtiar tetap kita ikhtiar. Ya. Mengenai jalan itu nanti Allah yang akan memberikan tanpa kita sangka-sangka, tanpa kita berpikir sebelumnya. Itu yang saya rasakan begitu Pak. Ya, artinya kan gini Pak Fauzan. Jadi orang hidup itu harus kepada basicnya harus wajib mengenal Allah. Ya. Di samping mengenal Allah, wajib untuk berikhtiar untuk menjalani hidup di dunia. Ya. Dengan cara ambillah apapun bentuk usahanya, lakukan dengan bersungguh-sungguh. Ya. Demikian Pak Fauzan ya. Demikian. Terima kasih Pak Fauzan Sama-sama, Pak. atas obrolannya sore ini. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku di sana. Mohon saran dan subscribe dan like-nya. Terima kasih.